Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The material for today is about preposition, conjunction, and interjection. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang preposition, conjunction, dan interjection. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang preposition. Preposition memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu kata depan. Adapun pengertian dari preposition adalah kata yang diletakkan sebelum noun atau pronoun, di mana noun atau pronoun ini letaknya sebagai objek dalam suatu kalimat. Jadi kalian harus ingat dan pahami bahwa preposition ini diletakkan sebelum noun atau pronoun. Dan noun atau pronounnya ini itu letaknya sebagai objek dalam suatu kalimat. Oke? Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan preposition itu adalah ada sebagai penanda waktu, ada sebagai penanda tempat, dan pergerakan. Berdasarkan dari tujuan yang tadi saya ucapkan, maka pada kesempatan ini kita hanya akan mempelajari 3 jenis preposition, yaitu yang pertama preposition of time, preposition of place, and preposition of movement. Sebenarnya masih banyak lagi bentuk-bentuk preposition dalam bahasa Inggris, tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas 3, yaitu preposition of time, place, and movement. Oke, yang pertama itu preposition of time. Preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Adapun contoh preposition of time itu seperti on, in, at yang memiliki arti pada, kemudian after, sesudah, before, sebelum, during, selama. Dan masih banyak lagi contoh preposition of time yang bisa kalian search di internet. Selanjutnya, penggunaan preposition of time ini dalam suatu kalimat. Kalian bisa lihat di slide. Di sini ada contoh kalimat yang menggunakan preposition of time. Yang pertama itu, I had breakfast at 7 o'clock. Saya sarapan pada pukul 7. He was born in July. Dia laki-laki lahir pada bulan Juli. He go to your home on Wednesday. Kami pergi ke rumahmu pada hari Rabu. Do you feel sleepy after lunch? Apakah kamu merasa mengantuk setelah makan siang? Oke, di sini kalian bisa lihat contoh penggunaan preposition of time dalam suatu kalimat. Oke, selanjutnya itu kita akan move ke preposition of place. Preposition of place adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Adapun contohnya yaitu seperti on yang artinya di atas, under di bawah, inside di dalam, beside di samping, in front of di depan, behind di belakang, near dekat, dan lain-lain. Adapun contoh kalimat yang menggunakan preposition of place yaitu he is standing behind Inka. Dia laki-laki sedang berdiri
di belakang Inka. The restaurant is near the office. Restoran itu dekat kantor. He sat beside me. Dia laki-laki duduk di samping saya. Oke, kalian bisa lihat dan pahami tentang preposition of place. Oke, kita lanjutkan ke preposition of movement. Preposition of movement itu adalah kata depan atau preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Adapun contohnya seperti around yang artinya mengelilingi, into menuju, out of keluar, toward menuju, down menurun, to ke atau menuju, pass melewati, dan lain-lain. Masih banyak lagi preposition of movement yang bisa kalian search. Selanjutnya itu contoh penggunaan preposition of movement dalam suatu kalimat. Di sini ada contohnya, kalian bisa lihat. He wants to travel around the world. Dia laki-laki ingin travel atau bepergian mengelilingi dunia. We used to walk down the hill. Kami dulu biasa berjalan menuruni bukit. A coin rolled out of his pocket. Sebuah koin menggelinding keluar dari kantongnya. Oke, ini bagian terakhir dari preposition, dan yang perlu saya tekankan bahwa preposition itu atau kata depan ini itu harus atau wajib diletakkan sebelum. Kalian bisa lihat di sini prepositionnya itu seperti preposition around, down, out of, dia diletakkan sebelum noun. Ini adalah nounnya. Nounnya itu contohnya itu the world, the hill, his pocket. Ini semua noun. Dan itu sih yang harus kalian pahami, yang harus kalian pahami bahwa preposition itu diletakkan setelah noun atau pronoun, dan letaknya dalam suatu kalimat itu dia itu sebagai objek, di mana objek itu selalu biasanya ada di belakang kalimat. Okay, I hope you understand about the preposition, and now we will move the next material about conjunction. Conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata, frase, atau klausa dalam suatu kalimat. Jadi, yang harus kalian garis bawahi atau harus kalian pahami bahwa conjunction adalah kata yang menghubungkan dua kata atau klausa dalam satu kalimat. Oke, selanjutnya di sini pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari 3 jenis conjunction, yaitu coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Oke, yang pertama, the first is coordinating conjunction. Coordinating conjunction adalah kata sambung atau kata hubung yang terdiri dari satu kata, di mana conjunction-nya ini digunakan untuk menghubungkan kata dan klausa yang setara. Adapun jenis-jenis atau
jenis-jenis conjunction, coordinating conjunction itu biasa disingkat fanboys, di mana F-nya itu untuk for yang memiliki arti karena, kemudian and, dan, nor maupun but, tapi, or atau yet, namun, dan the last, ya so. Jadi, yang kalian lihat ini, seperti yang kalian lihat di slide, ini adalah contoh, bukan contoh, ini adalah jenis coordinating conjunction. Ini adalah jenis kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kata atau klausa yang setara. Oke, kita lihat contoh penggunaan coordinating conjunction ini dalam suatu kalimat. Oke, contoh yang pertama yaitu he wants to eat for he is hungry. Dia ingin makan karena dia lapar. I like swimming and cycling. Saya suka berenang dan bersepeda. He doesn't like to eat fish nor chicken. He only likes beef. Dia tidak suka makan ikan maupun ayam. Dia hanya suka daging. I eat apple, but she eats orange. Saya makan apel, tapi dia makan orange. Or what's the meaning orange? Is jeruk. Do you want an apple or an orange? Apakah kamu ingin sebuah apel atau sebuah jeruk? He studies hard every night, yet his exam is still bad. Dia belajar dengan keras setiap malam, namun ujiannya masih tetap buruk. Next week, we will get exam. So, I start to study a lot. Minggu depan kami akan ujian, jadi saya mulai banyak belajar. Oke, kalian di sini bisa lihat contoh kalimat yang menggunakan conjunction for, and, nor, but, or, yet, and so. Di mana conjunction ini merupakan jenis coordinating conjunction. Oke, di sini ada catatan untuk ini. Jika menghubungkan dua pola kalimat, di mana ada subjek dan verb, dan subjek plus verb, maka pada kata sambung diawali dengan tanda koma. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya di sini. He wants to eat and he is hungry. Di sini dia ada subjek, ini verb, ini subjeknya, ini verb to be, ini to be, verb to be. Jadi kata sambungnya ini yang for itu diawali dengan koma. Di sini koma, tanda koma. Jadi he wants to eat, koma, for he is hungry. Oke, beda dengan ini. Beda dengan kalimat yang kedua. I like swimming and cycling. Di sini ini ada noun, terus ada
conjunction and ini juga noun. Jadi there is no comma di depan atau di awal yang diawali oleh di depan kata sambung. Tidak ada koma di depan kata sambung karena diberikan koma ketika ada dua pola kalimat subject plus verb dan subject plus verb, dan dimana kata hubung antara kedua kalimat ini harus diawali oleh koma, seperti pada kalimat pertama and kalimat kedua dan kedua terakhir dan terakhir. Ini harus ada koma untuk kalimat tersebut, karena dalam kalimat ini ada subject verb, terus untuk yang di sini juga subject verb, maka conjunctionnya ini, kata hubungnya ini harus diawali oleh koma, tanda koma. Oke, selanjutnya kita move to the next types of conjunction. Correlative conjunction. Correlative conjunction merupakan kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan kata ataupun klausa dalam satu kalimat. Namun, yang membedakan dari conjunction yang lain, correlative conjunction ini dia selalu hadir secara berpasangan. Dia memiliki pasangannya tersendiri. Oke, let's see. Contoh conjunctionnya, correlative conjunction. Contohnya us, bla 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 us yang memiliki arti se. Next, not only but also, tidak hanya tapi juga. Either or, baik atau. Both and, baik maupun. Whether or, apakah atau. Neither nor, tidak ataupun. Between and, antara dan. Jadi kalian bisa lihat contoh dari correlative conjunction di mana conjunctionnya ini dia itu memiliki pasangannya tersendiri dan tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa correlative conjunction itu adalah kata hubung yang hadir secara berpasangan. Jadi dia memiliki pasangannya tersendiri. Ini not only, dia pasangannya but also. Either, pasangannya or, begitupun yang lain. Oke, kita lihat contoh penggunaan correlative conjunction dalam satu kalimat. Oke, let's see. Oke, kalian bisa lihat di sini ada 5 examples. Yang pertama itu contohnya, Anissa is as beautiful as her mother. Anissa secantik ibunya. Life is not only for today but also tomorrow. Hidup tidak hanya untuk hari ini, tapi juga besok. Either Dava or Abil can cook fried rice. Baik Dava atau Abil bisa memasak nasi goreng. Tina likes sport, both swimming and basketball. Tina suka olahraga, baik berenang dan bola basket, bermain bola basket. There are no difference between Anna and Ani. Tidak ada
perbedaan antara Ana dan Ani. Jadi, itu adalah contoh penggunaan correlative conjunction, di mana conjunction-nya itu dia memiliki pasangannya tersendiri, seperti yang kalian lihat, us berpasangan us, not only, berpasangan but also, begitu pun seterusnya. Jadi, yang kalian harus ingat bahwa correlative conjunction adalah conjunction yang menghubungkan dua kata atau clause dalam satu kalimat, yang dimana conjunctionnya itu dia memiliki pasangannya tersendiri. Oke, selanjutnya types of conjunction. The last is subordinating conjunction. Subordinating conjunction adalah kata sambung yang digunakan untuk menghubungkan independent clause dengan dependent clause. Independent clause itu itu biasanya disebut induk kalimat atau kalimat inti. Sedangkan dependent clause itu biasa disebut anak kalimat atau kalimat penjelas. Subordinating conjunction ini berfungsi untuk menyambung dua atau lebih kalimat yang tidak setara. Let's see contoh conjunctionnya, yaitu while yang memiliki arti sementara, before sebelum, after setelah, so that sehingga, because karena, although meskipun, since sejak, when ketika. Ini adalah beberapa contoh subordinating conjunction. Selanjutnya kita lihat contoh penggunaan subordinating conjunction dalam kalimat. Yang pertama itu, I took his book while he slept tight. Saya mengambil bukunya sementara atau ketika dia tidur pulas. Although she is sick, she is still very energetic. Meskipun dia sakit, dia tetap sangat aktif. Because of the storm, our flight is delayed. Karena badai, penerbangan kami ditunda. I had left before he came. Saya telah pergi sebelum dia datang. After she graduates, she will get a job. Setelah dia lulus, dia akan mendapatkan pekerjaan. He has the toys since the childhood. Dia mempunyai mainan itu sejak masa anak-anak atau masa kanak-kanak. Inilah contoh penggunaan conjunction pada tipe subordinating conjunction. And I hope all of you understand about conjunction material for today. And we will move to the last section for today. It is interjection. Interjection adalah kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang dirasakan atau yang muncul tiba-tiba seperti terkejut, senang, heran, dan sebagainya. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menjelaskan beberapa ekspresi yang bisa menggunakan interjection, yaitu mengekspresikan keterkejutan, mengekspresikan perasaan gembira, menyatakan persetujuan, dan menyatakan ketidaksetujuan. Yang pertama,
mengekspresikan keterkejutan atau mengungkapkan keterkejutan. Adapun contoh interjection untuk mengekspresikan keterkejutan seperti yang kalian lihat di sini, ada beberapa seperti what, wah, wow, really, dan penggunaannya dalam kalimat itu seperti ini. Wah, she did it by herself. Wah, dia melakukan itu sendiri. Wow, you are so handsome. Wow, kamu sangat ganteng atau tampan. Really? I can't pass the exam. Benarkah saya tidak bisa lulus ujian? Oke, inilah contoh penggunaan interjection untuk mengekspresikan keterkejutan. Selanjutnya, mengekspresikan perasaan gembira. Adapun contoh interjectionnya itu seperti bingo, hooray, yuhu, yippee. Penggunaannya dalam satu kalimat seperti yuhu, you can speak English fluently now. Yuhu, kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar sekarang. Hooray! We're going on holiday. Hooray! Kita akan berlibur. Oke, inilah beberapa contoh penggunaan interjection untuk mengekspresikan perasaan gembira. Oke, menyatakan persetujuan. Contoh interjectionnya itu seperti okay, yeah, right, sure. Oke, kita lihat penggunaannya dalam suatu kalimat. Oh ya, untuk contoh menyatakan persetujuan saya berikan contohnya dalam percakapan. Oke, yang pertama, can I have your number? Sure. I need to check it inside. Can you wait for a minute? Okay. If you want to see Mia today, she will be here in 20 minutes. Yeah. Oke, itu penggunaan interjection untuk menyatakan persetujuan. Kalian bisa lihat di slide. Oke, kita lanjut saja. Menyatakan ketidaksetujuan. Adapun contoh interjectionnya itu seperti no way, oh no, no, bu. Dan contoh penggunaannya itu like this. No, I will not leave you alone. Oh no, that doesn't sound like a good idea. Seperti yang kalian lihat, inilah contoh penggunaan interjection untuk menyatakan ketidaksetujuan. Oke, itulah tadi beberapa ekspresi-ekspresi yang menggunakan interjection. Dan yang harus kalian pahami bahwa sebagian besar interjection itu tidak memiliki arti khusus. Kenapa? Karena interjection ini digunakan untuk mengungkapkan emosi atau perasaan sehingga kalimatnya itu atau kalimat yang kita ucapkan itu bisa menjadi lebih ekspresif. Dan Anda harus tahu atau kalian harus tahu, pada umumnya interjection ini digunakan saat seseorang berbicara dan jarang dicantumkan pada suatu tulisan yang bertemakan formal. Oke?
And I hope, lagi-lagi ya, I hope all of you understand about this material, all of this material for today. And I want to say thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.